Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Yuni Mulyanti dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, kali ini kita akan membahas tentang pelajaran materi persuasi. Kalau kemarin kita belajar tentang eksplanasi, sekarang kita beralih ke materi persuasi. Oke, perhatikan PowerPoint berikut ini. Yang akan kita pelajari dalam materi persuasi adalah satu, tentang pengertian teks persuasi. Apa teks persuasi itu? Kemudian nomor 2 adalah tujuan teks persuasi. Nomor 3, ciri-ciri teks persuasi untuk membedakan teks persuasi dengan teks yang lain. Keempat, struktur teks persuasi. Kemudian kelima adalah kaidah kebahasaan teks persuasif. 6, menyimpulkan teks persuasif, dan yang ketujuh adalah langkah-langkah menyusun teks persuasif. Berikutnya, ini adalah pengertian teks persuasif. Ada 3 yang harus kamu perhatikan, yaitu teks persuasif adalah teks yang bersifat membujuk secara halus supaya menjadi meyakinkan. Yang nomor 2 adalah teks yang berisi ajakan atau larangan. Kemudian yang ketiga, teks persuasi adalah teks yang berisi saran kepada orang lain. Berikutnya, tujuan teks persuasif. Perhatikan ada 4. Membujuk, merayu, mempengaruhi, dan orang lain agar mengikuti apa yang diinginkan penulis. Berikutnya, ciri teks persuasif ada 4. 1. Berisi argumen atau pendapat beralasan kuat yang disertai data dan fakta. Nomor 2. Menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, atau kata berpartikel lah. Berikutnya, yang nomor 3, berusaha meyakinkan, yaitu untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis penulis. Yang keempat, menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Selanjutnya, struktur teks persuasif. 1. Penguasaan isu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan itu. Nomor 2, rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat penulis yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Nomor 3, pernyataan ajakan. Inti dari teks persuasif yang berisi dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Nomor 4, penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai pada ungkapan kata demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks persuasif. 1. Menggunakan kata rujukan ditandai dengan kata penting, harus, sepantasnya. 2. Menggunakan kata kerja imperatif yang ditandai dengan kata jadikanlah, jangan, sebaiknya, hendaknya, waspadalah. Nomor 3.
menggunakan kata teknis atau peristilahan. Menggunakan kata teknis yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Berkaitan dengan masalah remaja biasanya menggunakan teknologi internet. Yang keempat, berikutnya menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Pembelajaran berikutnya, menyimpulkan isi teks persuasif. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menyimpulkan isi, saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai masalah aktual dari teks persuasif yang kamu dengar atau kamu baca. Simpulan adalah perumusan akhir tentang sesuatu, misalnya teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks itu. Langkah-langkah menyimpulkan yang harus kamu lakukan adalah A. Membaca keseluruhan teks, yaitu menemukan gagasan umum teks. B. Mencatat bagian-bagian penting teks, biasanya terletak di awal di akhir paragraf. 3. Memahami hubungan logis antar bagian teks, yaitu hubungan kausalitas. D. Merumuskan kesimpulan teks secara ringkas dan jelas. Langkah-langkah menyusun teks persuasif. Perhatikan berikut ini. Tentukan tema yang berisi rujukan. Kemudian susunan perinciannya, mengenalkan isi, rangkaian pendapat atau fakta, ajakan, penegasan kembali. Kemudian pengumpulan bahan berupa pendapat dan fakta. Terus pengembangan teks, yaitu memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Demikian pembelajaran teks persuasi pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.